bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Yang berkenan dengan titah pertama dan kedua. Bagian A, yaitu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan animisme, seperti mengadakan sesajen ke ladang atau sawah, meramal hari-hari baik, mengadakan ruatan, membaca surat tangan, menanya orang pintar tentang nasib, memiliki barang-barang pusaka yang dianggap keramat, mempercayai arwah nenek moyang atau orang tua yang sudah meninggal sebagai sumber berkat, berpegang kepada pesan orang tua yang sudah meninggal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang membagikan jambar sebelum orang yang meninggal dikubur, turut memakai daging yang dibagi, memanggil arwah ketika upacara mengikat peti jenazah, menari-nari ketika membawa sejarawan ke rumah ketika upacara orang meninggal, mengutuk roh dari orang yang meninggal tapi tidak punya keturunan, dan lain-lain, upacara yang bertentangan dengan iman Kristiani. Bagian B, menyembah dan menyuapi tulang belulang orang mati pada saat memindahkannya, menjemput dan mengembalikan roh orang sakit dari tempat tertentu, yang menyembah debata hidup, yang menyembah tunggal penaluan, dan pohung dan begu, mempercayai dukun yang membuat wajah tiruan untuk penyembuhan, membuat penangkal roh jahat, melaksanakan upacara kearifan untuk menyembah berhala, menanyai nasib dan sesuatu yang akan terjadi kepada dukun, mengenakan racun kepada seseorang, turut dalam upacara-upacara kekafiran, seperti menghampus soda, marbonang manalu, mamyahi hoda, mamyahi manuk, mangalat horbo, yang didasarkan kepada kepercayaan animis. Juga dalam hal ini termasuk seseorang yang ikut dalam partai terlarang atau aliran yang menyangkal adanya Tuhan Allah. Bagian C, menyembah mulai jadi Nabolon, Debata Siasi, Debata Batara Guru, Marsomba Tusoripada, Debata Mangala Bulan, yang berakar dari agama animisme. Bagian D, mendewakan harta seperti mamonisme, materialisme, konsumerisme, kapitalisme yang bertentangan dengan firman Allah. Demikian pula halnya dengan berbagai bentuk pengetahuan yang didasarkan atas keyakinan animisme, realisme, sukararisme, fanatisme yang bertentangan dengan firman Allah. Yang kedua, yang berkenan dengan titah ketiga, yakni dengan mengutuki, bersaksi palsu, bersumpah maupun mengucapkan kata-kata kotor dengan memperalat nama Allah. Begitu juga dengan tindakan menyangkal agama di tengah-tengah pemeluk agama yang lain. Pun ketika kita berdoa, jelaslah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama bermohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan hari ini sebagai epistel yang tertulis pada Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara responsori. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.
Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat Amang Inang semua beserta dengan remaja Naposo. Noaeng tabegema titing nama ragam di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon na parjolo goar ni minggu sadarion ima minggu ek Saudi namar lapatan say tangihon ma suaraku ale Jahoba tersurat di Pesalmen bidu 27 ayat pitu. Dohot topik minggu Jahoba do Raja, Tuhan adalah Raja. Napaduahot torop ni par minggu dohot pertangyangan di minggu nasalpu boy man taparrohahon tapamanat di tertipat cara na dong na dihita. Napatuluhon pertangyangan week. Pertangyangan week di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 nanaing ro ima di Wiksada 2 di bagas ni keluarga Amang B na 70 inang boru siagian manang amamula nama ralamat di Jalan Sutomo. Pertangyangan di Wiktolu opat di bagas ni keluarga Opung Solagracia boru Sirait nama ralamat di Jalan Tarutung Kompleks Titi Awas. Na paupaton PA Remaja HKBP. PA Remaja Naposo dilaksanakan setiap Jumat pukul 19.00 WIB di gereja. Kami menghimbau bagi semua remaja Naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Napalimahon hasil rapat SPH dan FPR. Nah di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 Sautdo di Patupa rapot paropuan huria dohot resort jala diputus sondo na parjolo PHD paropuan gabungan di Patupa di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 mulai pukul 10.00 WIB. Sahat tuna sidung maringanan di Lumban Silintong napaduahon sahali sabulan di Patupa makor gabungan ina paropuan ni huria na mangihut informasi boy ma di pabotohon tutiki nanaing ro. Na paunopon Jitun Games doho jambore sikola minggu. Hobar tu haporluan ni akatim na Posobulung distrik Sapulusada to Bahasundutan na borhat mandohoti Jitun Games dohot penyediaan bus untuk jambore sekolah minggu. Alani di bagasan sadarion marpeleat tujolo dohita khusus tu haporluani. Tapasahat ma di pelean 2B alani pelean tu pembangunan manang MBO tauduti ma tu minggu nanaing ro. Napapituhon sumbangan na masuk tu pembangunan. Mandok mauliate do hita tu debata ala diukap ibana do rohat tabe laho manupahi aka ulaon di tonga-tonga ni huria. Minggu nasalpu mardala do panitia rap dohot parhalado ni uluhon ni inang padita resort manopot ruas di week opat. Jala mauliate ma disudi naung pasahaton aka holong ni rohana. Sumbangan naung masuk di bagasan saminggui ima boy mata parrohahon tapamanat di lembar acara na adong dihita. Pos rohata molorap dohita laho manuhuk sude akan naporlu say na saut do patupaon ta MBO di taut-taun nanaing ro molonunga sikop haporluan ni pembangunan ni alani rap mahita sudi
manang yakon dohot pasahat aka holong ni rohatta laho tu hasisikop ni pembangunan ni huriatta marsangap madebata di pasu-pasu mahita di aka ulau tabe jala di lehon ma dihita hahipason napawaluhon soso-soco acara pertangyangan wik dunga diguriton di harotas titingon alani tabuan bema amanginang diganu pertangyangan wikta di sude ruas naung leleng ro totong marminggu di HKBP sopo surung alaidang terdaftar dope gabe ruas ni huriaon molo ukap roha gabe ruas ni huriaon hupangido hami asa dihubungi ma situa ni HKBP sopo surung na jumonok tu bagas tabe jala di lehon maha torangan di dia huria asalna asa boy dikomunikasikan tu uluan ni huriai napasiahon ruas namar sahid di pangidoma tu hita sude asa tatanyakos sude ruas ni huria natongon di bagasan parsahiton asa tumibu mana sida hipas jalaboy rap marsaor dohot hita muse ima na parjolo inang boru hutasoit manang naimeri na tongon di bagasan pemulihan na paduahon amang sinaga manang opung tamaro na tongon sedang dirawat di rumah sakit na pasapuluhon ucapan selamat ulang tahun di aka namarulang tahun baik pribadi manang pardongan saripeon di bagasan nasa minggon sian tanggal 26 Mei sahatu tanggal 1 Juni 2025 di lehon Tuhan ima hahipason ganjang ni umur dohot ragam ni aka pasu-pasuna hatani debata di aka namarulang tahun tersurat di Jesaya bidu 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuamu sai totong do ahu jala rodi na ubanon sai ahu do mangusung hamu ahu do mabahesa na sai laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu do paluahon nuaing na mangihut titing warta kewangan boy ma taparohahon amanginang di lembar acara na adong dihita molo tung adong di nasala manuraton goar manang jumlah parhepengon boy ma tapature tu minggu nanaingro huriata pasahaton mauliati godang ma dinaong pasahaton ha mauliateon dohot iuran tahun Tuhan mana mamasu-masu Shalom. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi, Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah nama Tuhan yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mazmur 97 ini merupakan bagian dari nyanyian pujian yang menegaskan tentang pemerintahan Tuhan atas seluruh bumi. Pemazmur menggambarkan kekuasaan Tuhan melalui simbol-simbol alam yang teramat dahsyat, seperti awan, kekelaman, api, kilat, dan sebagainya. Bapak Ibu, simbol ini bukan gambaran yang menakutkan, melainkan melalui inilah semakin terlihat keagungan dan kekudusan Tuhan yang tak tertandingi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkadang dalam kehidupan kita pernah merasa bahwa dunia ini semakin kacau. Contohnya, kejahatan semakin merajalela, kebenaran terkadang dianggap aneh, dan ketidakadilan ada di mana-mana. Maka melalui inilah Bapak Ibu, Mazmur 97 ini mengingatkan kita agar mengetahui siapa raja yang sebenarnya, siapa raja yang memerintah atas hidup kita, siapa raja yang memegang kendali atas hidup kita, yaitu Tuhan. Tuhan adalah Raja. Melalui Mazmur 97 ini mengingatkan agar kita tidak takut atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, atas segala kejahatan yang terjadi di dunia ini,
atas segala ketidakadilan, penindasan, dan segala kekerasan yang terjadi atau bahkan kita alami. Tuhanlah yang punya kendali atas kehidupan kita. Benar memang bahwa terkadang masalah hidup membuat kita stres, membuat kita kepikiran, atau bahkan sampai membuat kita sakit karena lelah hanya memikirkan masalah yang kita alami. Akan tetapi jikalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja, artinya hidup kita di tangan yang tepat dan kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi ada satu ilustrasi yang dapat kita ambil yang menjadi contoh nyata untuk membuat kita tenang. Contohnya, jika kita melakukan sebuah perjalanan, baik itu kita naik bus, naik pesawat, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang membawa kita nggak kenal siapa supir yang membawa kita. Mungkin saja kalau kita naik mobil pribadi, kita mengetahui siapa supir yang membawa kita, entah itu suami kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita naik kendaraan umum, apakah kita mengetahui siapa supir yang membawa kita? Tentulah tidak. Kita hanya mengenal dia hanya sebatas supir, hanya sebatas pilot, supir KBT dan bus dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita naik kendaraan umum, kita bisa tenang di dalam mobil tersebut? Padahal kita nggak kenal siapa yang bawa kita, padahal kita nggak tahu identitasnya, entahnya dia akan membawa kita kabur dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan baik itu berlekok, berlubang dan lain sebagainya, kita tetap mencoba untuk tenang dan mencoba menanamkan di dalam hati kita untuk pos rohata. Kadang-kadang kalau supirnya membawa kita ngebut kencang atau menabrak lubang, apa kata pertama yang keluar dari mulut kita? Pastinya Tuhan. Kata Tuhanlah yang keluar dari mulut kita jika supir membawa kita dalam keadaan kencang dan hampir menabrak. Jadi pernah Bapak Ibu dalam bulan terakhir ini kami peserta pelatihan kompetensi 2025 melakukan perjalanan. Jadi kami Bapak Ibu melakukan perjalanan cross country, berjalan dari Tele, berjalan kaki sampai ke Holbung. Kami melakukan perjalanan selama 3 hari 2 malam berjalan kaki. Tetapi kami berangkat dari Sipoholon, berangkat dari Tarutung sampai ke Tele, kami naik bus. Di dalam perjalanan bus mengalami kerusakan. Pada saat kejadian itu tentulah kami takut. Tapi apa kata pertama yang keluar dari mulut kami secara serentak? 260 orang kami peserta pelatihan, kami berkata, Tuhan, tolonglah kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita hampir mengalami kecelakaan, tentulah kita takut. Tentulah kita gentar, apakah kita akan mati atau kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam keadaan ketakutan itu, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kami. Kalau Tuhan tidak menolong kami, saya tidak akan sampai di tempat ini untuk menyampaikan firman sampai saat ini. Demikianlah Bapak Ibu di dalam kehidupan nyata kita bisa mengaplikasikannya di dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu siapa yang menyetiri hidup kita, siapa yang memegang kendali hidup kita, tentulah bukan seharusnya kita harus tenang,
Kita sudah tahu Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Kita sudah tahu Tuhan yang menyetir hidup kita. Apalagi yang kita takutkan? Bukankah seharusnya kita tenang? Tetapi secara manusiawi, pastilah kita mengalami kegelisahan dan kecemasan. Kadang-kadang Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak hanya ketakutan yang kita alami, tetapi juga rasa iri. Iri terhadap pencapaian orang lain, iri atas kesuksesan dan kedamaian hidup orang lain. Contohnya, bisa saja kita melihat kenapa orang itu bisa sukses, padahal kita tahu latar belakangnya bagaimana. Kadang-kadang juga kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupnya yang jauh daripadamu bisa menjadi lebih sukses daripada hidupku yang selalu taat dan selalu beribadah, selalu berdoa dan selalu mengandalkan Engkau? Kenapa dia yang menyembah berhala, kenapa dia yang tidak taat kepadamu bisa mendapatkan hidup yang sukses? Perlu kita ingat Bapak Ibu, penyembahan berhala bukan hanya menyembah patung, tetapi haus akan harta duniawi, haus akan kekayaan, haus akan popularitas. Kadang-kadang kita juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi apa yang Tuhan mau? Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Tuhan tidak menginginkan kejahatan itu. Dan Tuhan ingin kita jauh dari penyembahan berhala itu. Tuhan mau kita dekat kepadanya. Tuhan mau kita mengenali siapa raja sebenarnya. Tuhan mau kita mengandalkan dia sebagai raja, pemegang kendali atas hidup kita. Ada 3 poin yang akan kita bawa pulang Bapak Ibu saudara-saudari melalui firman Tuhan pada minggu ini. Tetapi sebelum sampai kepada poin itu, kita diajak merenung oleh Mazmur ini. Melalui Mazmur 97 ini kita diajak untuk memeriksa hati kita. Apakah selama ini kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita? Atau diam-diam kita malah menyembah berhala, menyembah ilah lain, menyembah segala bentuk kekuasaan, harta duniawi, dan lain sebagainya. Marilah kiranya kita merenungkannya itu di dalam hati kita. Siapa yang pantas untuk kita sembah? Siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, sebagai raja kita? Satu moto yang paling utama yang saya pegang sampai saat ini Bapak Ibu, jangan kita sibuk mencari berkat, tetapi kita lupa siapa yang memberi berkat tersebut. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi kita lupa menempatkan siapa yang tertinggi atas semuanya itu. Kita lupa menempatkan siapa yang patut kita datangi. Jangan kita sibuk mencari berkat, tetapi lupa kepada siapa yang memberi berkat itu. Orang-orang yang melakukan penyembahan berhala itu, mereka lupa siapa yang memberi berkat. Makanya mereka melalui jalan yang menyimpang, pergi ke pusuk buhit untuk menyembah berhala, dan pergi ke lain tempat sebagainya, menyembah ilah-ilah lain, dan fokus pada harta duniawi. Karena kita lupa siapa yang memberi berkat, makanya kita melakukan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, boleh kita mencari berkat, tetapi kita jangan lupa siapa yang memberi berkat tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari, 3 poin yang akan kita bawa pulang pada minggu ini, yaitu yang pertama, Tuhan menjaga dan memberi keadilan. Tuhan menjaga dan memberi keadilan bagi orang-orang benar, orang yang tidak menyimpang
dan Tuhan akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang menyembah ilah lain. Ingatlah Bapak Ibu, kejahatan dan berhala tidak akan bertahan. Harta duniawi tidak akan bertahan lama. Harta duniawi tidak akan kita bawa mati. Oleh karena itu, imanlah yang perlu kita perdalam di dalam hati kita. Imanlah yang perlu kita pegang teguh di dalam hidup kita. Harta duniawi dan lain sebagainya punya waktunya masing-masing. Jadi kita nggak perlu iri atas pencapaian orang lain, atas kesuksesan orang lain. Karena semua memiliki waktunya masing-masing. Semua indah pada waktunya. Dan yang kedua, sekali lagi pemazmur menegaskan kalau berhala itu akan tumbang pada waktunya. Segala bentuk penyembahan berhala, baik fisik maupun simbolik, akan berakhir dalam kekecewaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang paling utama adalah let God be God. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Raja. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan, yang menyetir hidup kita, yang memegang kendali atas hidup kita. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya Raja. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Marilah Bapak Ibu kita bersukacita karena Tuhan Raja yang adil dan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau memberkati kami melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin mengandalkan Engkau sebagai Raja atas hidup kami, sebagai Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami terlena Tuhan oleh harta duniawi, oleh kesenangan semata, tetapi tuntunlah kami agar kiranya kami hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan, kami mengingat akan saudara-saudari kami yang tidak dapat berkumpul dengan kami pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyertai mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, Engkau yang melindungi, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala bentuk penyakit yang tidak Kau inginkan. Jika mereka berada di dalam rumah sakit ya Tuhan, dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau yang memberkati dokter yang menangani mereka. Engkau juga yang memberkati obat yang mereka makan. Jika dalam bentuk pemulihan di rumah ya Tuhan, Engkau juga yang menyertai, berkati dia ya Tuhan. Berkati dan beri juga kekuatan bagi keluarga yang merawat. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk segala bentuk kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjauhkan itu dari kami semua. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami, menuntun hidup kami, agar kami selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Raja, di
Mari kita berdoa untuk menyerah persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.